Hari ini 27 Desember, Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil. Santo Yohanes Rasul, anak Zebedius, berasal dari Betsaida, sebuah dusun nelayan di pantai Tasik Genesaret. Ia sendiri seorang nelayan Galilea. Ayahnya Zebedius, seorang nelayan yang tergolong berkecukupan. Ibunya Salome tergolong wanita pelayan dan pengiring setia Yesus, bahkan sampai ke Bukit Kalvari dan kubur Yesus. Bersama dengan saudaranya Yakobus dan Petrus, Yohanes termasuk kelompok rasul inti dalam bilangan ke-12 rasul. Ia bahkan disebut sebagai murid kesayangan Yesus. Mereka bertiga, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus, adalah saksi peristiwa pembangkitan putri Yairus, saksi peristiwa perubahan rupa Yesus di Gunung Tabor, dan saksi peristiwa sakratul maut dan doa Yesus di Taman Getsemani. Bersama Andreas, Yohanes adalah murid Yohanes Pemandi. Yohanes Pemandilah yang menyuruh mereka berdua pergi kepada Yesus dan bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Putra-putra Zebedius itu terbilang kasar. Oleh karena itu, mereka dijuluki putra-putra guntur. Bersama Yakobus kakaknya, Yohanes meminta kepada Yesus dengan perantaraan ibunya agar mereka boleh duduk di sisi kanan kiri Yesus di dalam kerajaannya nanti. Keduanya pun berani berjanji akan meminum piala sengsara untuk memperoleh hal yang dipintanya itu. Tetapi Yesus menjawab bahwa hal itu adalah urusan Bapanya di surga. Nama Yohanes tidak disebutkan di dalam Injil keempat, hanya di dalam bab 21 yang secara umum dianggap sebagai tambahan. Dari waktu kemudian ditemukan ungkapan para putra Zebedius. Demikian pula ungkapan yang mengatakan murid yang dicintai Yesus baru muncul pada bab ke-13. Di dalam jemaat purba, Yohanes menempati satu kedudukan sebagai pemimpin. Paulus menjuluki dia sebagai tiang agung atau soko guru gereja. Di dalam daftar ke-12 rasul, kedudukannya langsung berada di belakang Petrus. Di dalam tradisi yang lebih muda, ia dikenal sebagai penulis kitab Wahyu dan surat-surat pertama sampai ketiga Yohanes. Menurut Wahyu bab 1 ayat 9, ia tinggal di Pulau Patmos. Ireneus menulis bahwa Yohanes tinggal dan wafat di Efesus.
Yohanes adalah murid Yesus yang paling setia, bahkan berani mengikuti Yesus sampai ke Gunung Kalvari dan mendampingi Bunda Maria sampai di bawah kaki salib Yesus. Di bawah kaki salib itulah ia diserahi tugas oleh Yesus menjadi pengawal Bunda Maria. Sejak Pentakosta, ia bekerja bersama dengan Petrus, baik di Yerusalem maupun di Samaria, untuk mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang yang baru dipermandikan. Kira-kira pada tahun 60, ia pergi ke Asia Kecil dan menjadi maha uskup di Efese. Dalam kitab Wahyu diterangkannya bahwa ia dibuang ke Pulau Patmos karena agama dan ajarannya. Sepulangnya ke Efese, ia mengarang Injilnya. Dari buah karangannya, kita dapat mengatakan bahwa Yohanes adalah seorang teolog yang karangan-karangannya berisi refleksi dan ajaran teologis yang mendalam tentang Yesus dan karya perutusannya. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, khotbah Yohanes hanyalah berupa wejangan-wejangan singkat yang sama saja. Anak-anakku, cobalah kamu saling mencintai. Atas pertanyaan orang-orang Serani, mengapa ajarannya selalu yang sama saja, ia menjawab, sebab itulah perintah Tuhan yang utama. Dan jikalau kamu melakukannya, sudah cukuplah yang kamu perbuat. Santo Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal dunia kira-kira pada tahun 100 pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus.